Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Ardia Parnata. Saya akan mempresentasikan tentang materi kepemimpinan dan pemimpin. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian pemimpin adalah seorang yang memimpin kelompok, dua atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk gaya kepemimpinan yaitu ada 4. Yang pertama, demokratif adalah suatu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. 2. Diktatorial yaitu suatu gaya leadership yang menitik beratkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadinya dan atau golongannya dengan kesediaan menerima segala resiko apapun itu. Yang ketiga, paternalistik yaitu bentuk antara gaya pertama demokratif dan kedua diktatorial yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku, namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokratis. Sistem dapat diibaratkan diktator yang berselimuti demokratis. Yang keempat, free rein yaitu salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijakan, pengoperasian, manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya, dengan hanya berpegang pada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Sedangkan kelebihannya dari gaya kepemimpinan yaitu keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin. Tidak ada bantahan dan bawahan. Pemimpin bersifat otoriter, pasti bersifat tegas, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan maka pemimpin tak segan untuk menegur, mudah dilakukan pengawasan. Untuk kelemahannya sendiri yaitu suasana kaku, mencengkam, dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin menimbulkan permusuhan, keluhan, dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman bahwa bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat. Pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkang dan kelicikan kreativitas dari bawahan sangatlah minim karena tidak diberikan kesempatan mengajukan pendapat. Mudahnya melahirkan kubu oposisi karena dominasi pemimpin yang berlebihan, disiplin yang terjadi seakan-akan karena ketakutan dan hukum, bahkan pemecatan dari atasan. Pengawasan dari pemimpinnya hanya bersifat mengontrol apakah pemerintah yang diberikan sudah dijalankan dengan baik oleh anggotanya. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan yaitu kepemimpinan otoritaris. Perintahnya dianggap selalu benar dan harus dituruti, menganggap bawahan sebagai robot kerja sementara, enggan menerima saran, kritik, maupun pendapat dari orang lain. Kekuasaan terkesan hanya formalitas karena terlalu mengganggukan jabatan, sering menggunakan tekanan terhadap bawahannya. Yang kedua, kepemimpinan militeristik yaitu menerapkan kedisiplinan tinggi, kaku terhadap bawahannya dalam bertugas, mempergunakan cara memerintah. Ketiga, mengerahkan bawahannya dengan titel, pangkat, atau jabatan. 4. Terlalu susah menerima kritik atau masukan dari bawahannya. 5. Menyukai formalitas dengan berlebihan. Yang ketiga, kepemimpinan developer
atau pembangun, yaitu relatif dinamis, inovatif, memberikan atau melimpahkan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahannya. Yang keempat, kepemimpinan eksekutif, yaitu bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh dan tekun. Sekian, terima kasih.